Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin Jamaah Masjid Al-Qahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para hujaj, para tokoh masyarakat, takmir, pimpinan persyarikatan wabil akhos orang tua kita, ayahanda kita Haji Idrus Yahya, Ketua PDM Kota Depok. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus menyehatkan badannya. Yang dirasa saat ini mungkin kurang sehat, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan kita semua insyaallah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari penuh barokah, penuh makna. Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul dan bersilaturahim. Lebih kurang 2 tahun pandemi, tidak tahu masih ada atau tidak sekarang. Sudah selesai Bang Idi ya? Sudah pulang penyakitnya ke Wuhan ya? Insya Allah tidak terjangkit lagi. Banyak yang terkapar, banyak yang KO, banyak yang terpapar, tapi kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur, alhamdulillah, luar biasa. Kita harus terus kumandangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita bisa sholat subuh, insya Allah akan lebih normal lagi, softnya bisa lebih rapat lagi. Kemudian kajian-kajian kita juga kita bisa terus laksanakan. Dan kita yakin dengan janji Allah, Pak, man sholat subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tipikal kita orang-orang beriman itu bersih. Orang-orang yang beriman itu sangat peduli dengan kebersihannya. Bukan sekedar kebersihan fisik, tapi juga kebersihan hati, psikis. Jadi sebetulnya kita nggak mungkin terpapar corona, Bapak Ibu, karena kita bersih, karena kita sehat. Iya, sebelum ada gerakan mencuci tangan, udah kita mulai terlebih dahulu. Sebelum ada gerakan menggosok gigi sedunia, kita sudah mulai terlebih dahulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli shalah. Jadi bukan perkara yang aneh Bapak Ibu sekalian. Memang kita terlihat mungkin kurang perlente gitu Pak Bu ya. Nggak pakai jaket, nggak pakai jas, nggak pakai dasi. Orang-orang non muslim kan Eropa misalkan keren-keren kan Pak gitu. Tapi mereka nggak mandi Pak. Sementara kita mandi, sementara kita bersuci. Mereka nggak cebok Pak, pakai tisu, padahal ada air. Tapi kita cebok, bersuci, menggosok gigi. Apalagi sholat subuh Pak. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi disaksikan, dihadirkan oleh para malaikat. Malaikat senang hadir berjamaah bersama kita Pak.
Maka Rasulullah mengatakan kalau tidak sampai memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka menggosok gigi ketika hendak menunaikan sholat. Kalau sekiranya kita makan, minum sesuatu yang bisa mendatangkan bau mulut, maka diupayakan kita tidak ke masjid dahulu sebelum bau tersebut hilang. Pertimbangannya apa? Supaya malaikat tadi itu tidak terganggu, Pak, termasuk teman di sampingnya. Nggak kebayang lagi sholat belum gosok gigi, wah gitu, baunya masa ampun gitu. Malaikat suka yang wangi-wangi gitu. Nah, insya Allah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini tanggal berapa, Pak? Tanggal 17 Rabiul Awal. Iya. Kalau teman-teman yang concern dengan Maulid, bahkan sampai bulan Sya'ban mereka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bulan Maulid, ya, kenapa disebut dengan bulan Maulid? Karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun gajah seringkali kita sebut itu. 12 Rabiul Awal hari Senin. Tahun 571 Masehi. Kemudian beliau meninggal di hari yang sama, hari Senin, di tanggal yang sama, 12 di bulan yang sama, Rabiul Awal. Hanya beda tahunnya saja. Tahunnya 632 Masehi. Di bulan Rabiul Awal ini beliau juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau ingin memaksimalkan momentum hijrah, sebetulnya di bulan Maulid ini, Pak, bukan di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sebagian kita sangat termotivasi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena menganggap bahwa Maulid adalah salah satu wujud cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak mengadakan Maulid, nggak afdol. Maulud, ada juga mulutan. Ya, kalau nggak makan-makan ketika ada perayaan Maulid Nabi itu tidak afdol. Ya, makanya tadi Bu Haji itu share makanannya banyak banget itu. Mulutan makanan. Ya. Ada Imam Al-Hafiz Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu menuliskan dalam bait syairnya, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhammu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhlidan." Apabila orang ini, yakni Abu Lahab, kita tahu Abu Lahab, Pak, ada ayat khusus yang turun berkenaan dengannya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang jelas-jelas kafir dan tercela. Ya, kedua tangannya telah binasa dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ata'annahu fi yaumil isnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa setiap hari Senin siksanya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau ya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gembira doang, senang doang dengan kelahiran, dengan kabar kelahiran keponakannya, kemenakannya. Diringankan siksanya setiap hari Senin. Famadhannu bil 'abdil ladzi 'asha umruhu. Maka bagaimana dengan seorang yang selama hidupnya bi ahmada masruran wa mata wahida, yang senantiasa senang, gembira, cinta, bahagia dengan Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Maksudnya kita semua tentunya lebih berhak untuk mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Ini diantara yang memotivasi.
teman-teman kita, saudara-saudara kita itu kalau nggak menunaikan, melaksanakan Maulid Nabi itu tidak afdol. Seperti halnya kalau kita tidak menunaikan Milad Muhammadiyah tidak afdol. Padahal sama saja Milad, Maulid, sama satu lagi apa tadi Pak? Mulutan. Terus ya ulang tahun segala macam. Ya ulang tahun diri, ulang tahun perkawinan, ulang tahun perusahaan, macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya boleh atau tidak? Itu seperti itu. Ada ulang tahun, ada Milad Muhammadiyah, ada perayaan hari kemerdekaan. Ya, dengan mengadakan berbagai macam perlombaan. Ini fatwa Majelis Tarjih bahwa perkara ini termasuk perkara ijtihadiyah, nggak ada dalil perintah, tidak ada dalil larangan, jadi sifatnya itu boleh ya. Yang menjadi pertimbangan adalah maslahahnya, ada nggak manfaatnya ya. Ada nggak manfaatnya, maslahahnya, adakah kemungkaran, kemusyrikan atau kemaksiatan yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau peringatan tersebut. Kalau tidak ada maka prinsipnya boleh. Nah, lebih penting dari perkara maulid Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud cinta kita kepada beliau, tentunya kita juga paham sirahnya. Anak Nabi berapa Pak? Ada berapa? Ada 7. Dari Khadijah, dari Sayyidatuna Khadijah siapa aja Pak? Ibrahim bukan dari Sayyidatuna Khadijah. Yang bisa saya kasih hadiah. Yang pertama, saya kasih bocoran aja deh. Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummi Kulsum, lalu Abdullah, dan yang terakhir adalah Ibrahim. 1 sampai 6 dari Sayyidatuna Khadijah. Yang 1 Ibrahim dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Fatimah punya 2 anak perempuan yang dinamai dengan nama saudaranya, yakni siapa? Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Itu. Maka kalau kita sayang sama saudara kita meninggal, kita punya anak namai dengan nama saudara kita. Nah, maka Rasul disebut juga dengan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kenapa? Karena punya anak yang pertama namanya Al-Qasim. Hukum mengadakan peringatan, 3 syarat ini yang harus terus kita ingat. Tidak mengarah kepada kemusyrikan atau kemaksiatan, termasuk mubazir. Lalu nggak boleh tasyabuh, ikut-ikut kebiasaan orang kafir. Kemudian yang ketiga, yang utama adalah ada maslahat atau manfaat. Seperti ini kan Pak. Lalu ulang tahun, macam-macam. Seperti ini. Ini nggak perlu saya ulas, sudah paham insya Allah. Nah, ini kan mudarat Pak. Ya, mudarat. Bukan manfaat yang ditimbulkan, tapi mudarat. Kemudian seperti ini, melarung hasil bumi, ya, mubazir, dan termasuk perkara kemusyrikan, maka tidak boleh. Jadi selama 3 hal ini kita maksimalkan, insya Allah tidak berdosa kita. Yang pertama, tidak mengarah kepada kemusyrikan atau kemaksiatan. Yang kedua, tidak tasyabuh. Yang ketiga, ada masalah atau manfaatnya. Kalau ini kan kemaksiatan Pak, benarnya Valentine Day, ini kan kemaksiatan. Kemudian kalau ini kemaksiatan juga ada mubazir di situ, ya. Kemudian ini juga ya tasyabuh, mengikuti kebiasaan orang kafir.
Ada topi kerucut namanya Pak, topi San Boneto namanya. Dulu ada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ketika mereka berusaha untuk mengkafirkan umat Islam di Spanyol, caranya bagaimana? Ya luar biasa kejamnya. Umat Islam yang tidak mau murtad, tidak mau meninggalkan Islam, tidak mau meninggalkan agamanya itu dibunuh. Sementara yang mau murtad, yang mau meninggalkan dibiarkan. Nah supaya tidak dibunuh oleh tentara dikasih simbol, dikasih tanda berupa topi kerucut. Jadi topi kemurtadan. Naudzubillah. Kemudian ini juga, ini kemaksiatan, ini hal yang buruk. Lalu ini juga kemusyrikan. Maka di sini bahwa Maulid itu adalah momentum menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini yang harus kita maksimalkan pemahaman kita, Pak. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menceritakan perkara hari akhirat, dahsyatnya hari kiamat, huru hara yang terjadi. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, orang dusun, orang kampung, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertanyaannya sangat singkat tapi memekakkan telinga para sahabatnya. Geram sahabat, sebagian marah, mungkin kesel ya dengan pertanyaan yang tidak pantas tersebut. Apa pertanyaannya? Mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Sebetulnya perkara hari kiamat bagi orang yang beriman dengan keimanan yang luar biasa dipahami, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditanyakan oleh orang dengan latar belakang pendidikan yang rendah itu tadi. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Mata sa'ah. Rasulullah terdiam. Diamnya Rasulullah, sahabat tahu bahwa beliau tidak suka. Tapi Rasulullah tidak marah. Bagi orang awam sebetulnya pertanyaan lumrah, Pak. Kita lagi cerita tentang segala sesuatu, tentang suatu peristiwa, kemudian ada yang pertama, kapan terjadinya? Ya kan Pak, itu sesuatu yang lumrah, tapi berbeda bagi mereka yang mempunyai pemahaman yang lebih. Rasulullah tidak marah, balik bertanya, wa ma'adat talaha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari akhirat? La syai'a, dia menjawab tidak ada. Ya mungkin tidak ada amal istimewa, amalnya biasa saja, tak ada wahai Rasul. Illa, kecuali anni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, yang sabdanya ini luar biasa, memberikan kebahagiaan yang dahsyat kepada para sahabatnya. Yang tadi sahabatnya itu kesel, sebel, marah dan lain sebagainya. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas bin Malik mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbab. Kami tidak merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa ya, kecuali mendengar perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai. Wa ana uhibbun nabi, kata anak saya cinta Nabi. Wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar. Wa Umar, dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan aku berharap saya bisa bersama dengan mereka karena cintaku kepada mereka. Walau lam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku tidak bisa menyamai amal perbuatan mereka. Ini pentingnya punya kekasih, pentingnya punya idola, pentingnya punya sesuatu yang kita agung-agungkan, tetapi yang mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sosok yang utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mencintai orang soleh, ya. Pentingnya bergaul dengan orang baik. Kenal dengan orang baik, kenal dengan orang soleh, tanda bahwa kita adalah orang baik, orang soleh. Teman-teman kita pemabuk, teman-teman kita berperilaku buruk, ya lebih kurang kita seperti itu. Maka sadarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, pentingnya kita mengidolakan orang yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Suka pemain bola, artis, ya, pemimpin negara, presiden misalkan, sampai nggak bisa dicolek sama sekali, ya, sampai nggak bisa dikritisi sama sekali. Wah, merah mukanya. Apakah garansi bahwa dia terselamatkan nanti di akhirat karena cinta dia kepada orang-orang tersebut? Kan belum tentu, Pak. Tapi kalau Rasulullah sudah pasti. Ya, Rasulullah sudah pasti. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Aku berharap dengan cintaku kepada mereka bisa bersama mereka walaupun tidak bisa menyamai amal perbuatan mereka. Itu, Pak. Yang penting ketemu sama orang baik, kenal sama orang baik itu. Nah, adalah hak Rasulullah SAW untuk dicintai, untuk ditaati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tiadalah kami utus seorang rasul kecuali agar ditaati karena Allah Subhanahu wa taala. Mayuti rasul faqad ata Allah. Siapa yang menaati rasul sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada rasul. Jadi sekali lagi hak Rasulullah untuk ditaati, hak Rasulullah untuk dicintai. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya, umat yang istimewa, umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana wujud cinta kita kepada Rasul, Bapak Ibu sekalian? Apakah dengan Maulid Nabi, kemudian mengatakan kalau tidak menunaikan Maulid Nabi nggak cinta? Apakah dengan memakai simbol-simbol beliau, misalkan jubah, misalkan pakai celana yang agak diangkat, pakai jenggot misalkan, atau lain-lainnya? Maka yang pertama, ekspresi atau wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah menjadikan cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta aku ahabba ilaihi, sehingga aku, kata Rasul, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia pada umumnya. Tapi kan kita cinta anak kita, ya Pak Bu, ya, anak sendiri sama anak mertua, ya Pak Haji, ya. Apalagi kalau pergi jauh itu, Bang Kiki itu kalau pergi jauh yang diingat itu anak siapa, anaknya atau anak mertuanya. Cinta keluarga, ya, cinta pekerjaan, cinta ilmu. Dan itu sesuatu yang lumrah, yang wajar. Kenapa? Karena kita dicipta oleh zat yang maha kasih dan maha sayang. Tetapi yang patut diingat adalah memosisikan cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya cinta. Bagaimana caranya? Ya, menjadikan
alasan cinta kepada Rasulullah untuk mencintai selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Gitu. Maka kita cinta kebaikan yang ada di situ, kita cinta masalah yang ada. Gitu. Ya. Kenapa kita harus santun kepada keluarga? Karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sayang dengan anak? Karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus sayang dengan keluarga? Karena itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kana abaukum, katakanlah sekiranya orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu amat sangat sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ingat, wa jihadin fi sabilillah, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Disebut dengan fasik. Bisa jadi maknanya apa? Bahwa mereka-mereka yang memosisikan cinta Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala di bawah yang tadi disebutkan, itu adalah orang-orang yang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, mencintainya dengan memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu mungkin sambil beraktivitas, sambil nyetrika, sambil nyuci, sambil ngomong anak, dengan mendedangkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan yang istimewa yang Allah perintahkan dan juga sudah Allah laksanakan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersolawat, Pak? 1 kali Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Allah angkat derajat kita 10 kali. Allah angkat dosa-dosa, atau Allah akan hapus dosa dan kesalahan kita sebanyak 10. Jangan disalahkan. Lewat rumah mewah, kita pingin punya rumah seperti itu, kita baca sholawat. Pingin mobil, baca sholawat. Ya pingin kaya, sedekah. Apalagi, Pak? Bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah karena harta, bukan karena Allah. Nauzubillahi. Kemudian menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ini yang utama, Pak. Bahwa cinta kita kepada Rasulullah itu tidak terbatas di bulan Maulid saja, tetapi sepanjang hayat kita, sepanjang masa hidup kita. Bahwa kehidupan kita ini adalah pengejawantahan dari cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Jadi cintanya nggak gombal, Pak. Cintanya tidak gombal, cintanya asli, tidak palsu. Lalu apa yang dimaksud dengan sunnah di sini, Pak? Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah bukan suatu perkara yang kalau kita laksanakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ma'usnida atau ma'udhifa ilan nabi,
segala sesuatu yang disandarkan, segala sesuatu yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau kesepakatan atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, au sifatin khulqiyah, atau sifatnya sebagai manusia, au sirah, atau perjalanan hidupnya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi luas. Bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarganya, bagaimana dia makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau, mohon maaf, buang air, posisi tidur, ya, ketika hendak mendatangi istrinya, ketika selesai, ketika dia beribadah, sholat malam misalkan, itu semuanya kita ikuti. Itulah yang disebut dengan ihya sunnah, menghidupkan sunnahnya. Jadi bukan sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan Pak Bu, tapi peri kehidupannya. Ini penting, kenapa? Karena Rasulullah adalah uswah terbaik Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka harus kita pelajari Pak, harus kita ngertiin bagaimana beliau bertutur kata, kita ikutin semua. Memang ada hal-hal yang sifatnya itu pribadi, menikahi wanita lebih dari 4 misalkan, kalau kata Pak Haji Muhammad lebih dari 1, ya. Itu beberapa syariat yang memang dikhususkan untuk beliau. Atau juga yang sifatnya itu kebiasaan atau budaya setempat, bahwa Rasul itu orang Arab yang pakaiannya berbeda dengan kita, pakai gamis, pakai jubah. Kalau kita mungkin pakai sarung, pakai kaos oblong, pakai koko, pakai peci, ya Pak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, memakai sesuatu, diniatkan untuk uswah kepada Rasul, menjadi pahala. Misalkan kita pakai pakaian putih, kenapa? Karena Rasulullah suka pakaian putih. Kita pakai mukena putih, kenapa? Karena memang yang terbaik itu yang warna putih misalkan. Kata Rasul, hindari yang coraknya macem-macem, ya kan, nanti mengganggu konsentrasi. Tapi saya suka yang indah-indah Pak, itu juga dapat pahala. Pakai mukena yang warna-warni, yang nggak ada masalah di situ. Jadi tergantung niatnya kita. Cara makan, yang dimakan sama beliau dengan kita kan beda Pak, ya kan Pak Bu? Makan kurma, apalagi Pak Bu? Dan makan beliau dengan kita kan berbeda juga caranya. Kalau beliau makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Beliau bisa makan dengan 3 jari, yang dimakan apa? Kurma. Lah kita coba nanti makan nasi uduk 3 jari, berantakan Pak. Iya. Apalagi kalau ada sop, ada bubur, ya, sayur asem. Makan dengan tangan adalah sunnah, tapi bukan berarti ketika kita tidak makan dengan tangan kanan atau dengan tangan menjadi tidak sunnah, nggak juga seperti itu Pak. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang sifatnya itu apa ya, umum. Makan dengan tangan kanan itu sunnahnya. Makan dengan tangan kanan tanpa sendok, itu beda lagi. Makan tangan kiri dengan tangan kiri jangan, itu makannya setan. Makan dengan berdiri jangan, kenapa? Itu makannya setan. Jadi Bapak Ibu kalau mau kondangan, ya supaya nggak repot, dari rumah bawa kursi gitu. Kalau di gedung kan repot tuh Pak, ya. Menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ikut rombongan jaulah Pak, rombongan dakwah khuruj itu, ya.
Hari Senin buka puasa kita disuguhin kolak, ya, dimasukkan ke dalam aqua gelas plastik, diedarkan, kemudian sampai waktunya azan kita berbuka. Satu yang saya tunggu Pak, sendoknya enggak ada. Ini gimana makannya kan gitu. Ternyata dicomot aja itu Pak, potongan ubinya, potongan pisangnya gitu. Ya. Kan sisa airnya diminum. Enggak seperti itu juga Pak. Itu. Jadi fleksibel ketika kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang katanya sunnah Rasul, bukan berarti kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Yang katanya kalau nggak berjenggot nggak sunnah misalkan, nggak seperti itu juga. Makanya pentingnya kita mengkaji sirah nabawiyah itu situ. Ya. Namun sekali lagi ketika kita meniru gaya pakaian, gaya bahasa, gaya apapun yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan keistimewaan, menjadikan pahala. Toh seringkali kan kita juga mengikuti kebiasaan idola kita. Ya kan anak-anak kita itu pakaiannya misalkan rambutnya segala macam, ngikutin idolanya. Jadi mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian mengikuti yakni ittiba dalam hal melaksanakan yang diperintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintah kita tunaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar cinta Allah maka ikutlah aku, yakni ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Kemudian setiap umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita semua insya Allah masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Ada yang enggan Pak, ada yang nggak mau masuk surga Pak. Malah senang, ya kan? Ya saya masuk neraka, di neraka banyak teman kan gitu, ya kan? Ada yang bilang begitu. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku dia akan masuk surga, yang mengkhianatiku, tidak taat kepadaku atau menyelisihiku maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Nah, membenarkan apa yang beliau sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau lakukan itu semua atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya saja itu wahyu, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beda dengan kita, Pak. Kalau ngomong mungkin ada emosi di situ, ada kebencian di situ, ada amarah di situ. Tapi kalau Rasulullah tidak. Maka apapun yang beliau lakukan jangan sampai ada sedikit pun kita merasa merendahkannya, merasa melecehkannya. Nabi itu kan mohon maaf menikahi Aisyah, menikahi anak kecil segala macam. Kan seringkali kita dengar begitu Pak. Jangan sampai kita ada rasa sekecil apapun merendahkan Rasulullah SAW. Ya, itu tidak pantas. Suatu saat datang malaikat Jibril menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kacu apa Pak? Sapu tangan bergambarkan Sayyidatuna Aisyah. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, ini adalah istrimu dunia dan akhirat. Kemudian kita bilang karena nafsunya besar, Rasulullah menikahi anak kecil kan begitu. Orang-orang yang kurang ajar bilang seperti itu. Tukang kawin lah segala macam kan gitu. Nggak boleh sama sekali kita merendahkan beliau sekecil apapun Bapak Ibu sekalian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa hikmah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri Aisyah? Kata Rasul, khudhu nisfa dinikum min Khumairah. Ambillah separuh agama kalian, separuh perkara agama kalian dari Aisyah radhiyallahu anha.
cara mandi Rasul, cara tidur Rasul, itu dari mana kita tahu Pak? Dari Aisyah Pak. Dengan kecerdasan yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah setelah baginda Nabi meninggal dunia, apa yang beliau lakukan? Mengajarkan agama kepada umatnya. Sampai kita tahu bahwa mohon maaf air mani itu tidak najis dari mana Pak? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau kalau sudah berhubungan, misalkan apa yang beliau lakukan dari mana? Dari Aisyah. Kalau ada apa hukum mencium istri ketika hendak sholat gitu kan? Ada seorang sahabat yang bertanya kepada siapa? Kepada istri Rasul yang bernama Saudah. Maka beliau berkata, kamu jangan tanya itu kepada saya, tanya kepada Aisyah. Karena apa? Karena yang mungkin dicium itu adalah Aisyah gitu. Kalau saya kan sudah tua begitu. Jadi banyak perkara penting dalam agama. Dari mana kita belajar? Dari Sayyidatuna Aisyah. Jadi nggak boleh kita merendahkan sama sekali ya apapun yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia kan orang Arab segala, nggak ada istilahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mencintai Rasulullah dengan cara meneladani sosoknya, karena beliau adalah sosok suri tauladan yang terbaik. Kemudian sifatnya yang terakhir, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Rasul itu luar biasa kasih sayangnya. Pun demikian kalau kita sebagai umat yang cinta kepadanya memaksimalkan kasih sayang dalam segala hal, ya, mengutamakan, mengedepankan kasih sayang dalam segala kondisi, dan menjadi refleks Pak, menjadi refleks kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Ada kemarin kejadian yang polisi dulu Pak, kan katanya apa tuh dia bilang? Refleks ya, refleks apa namanya? Banting mahasiswa, refleks kok banting gitu loh. Oh refleks itu ngasih duit gitu loh Pak. Ini refleks banting mahasiswa loh, dia jelek banget itu. Gitu loh. Ada ibu-ibu refleksnya kan luar biasa, kaget subhanallah, kaget alhamdulillah. Tapi ada yang, jadi refleks itu apa? Cerminan jiwanya. Refleks itu cerminan jiwanya. Nah, ketika refleksnya baik, karena apa? Karena ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebut fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bisa berlaku lemah lembut. Maka jangan sampai kita kehilangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Kalau ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Karena kalau sudah terenggut kasih sayang dari diri kita Pak, kita jadi manusia apa Pak? Manusia iblis Pak. Mereka yang korupsi di atas itu, kenapa? Karena kasih sayangnya terhadap masyarakat udah hilang. Ya, pemimpin kita mungkin yang kasar, sangar, ya. Kenapa? Karena kasih sayangnya udah hilang. Ya. Kenapa kasih sayang sudah hilang? Allah sudah cabut sendiri dari dirinya. Maka jangan sampai kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tercerabut dari diri kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena ya naungan rahmat Allah, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bisa berlaku lemah lembut. Di mana banyak sumber kasih sayang Pak? Di keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mereka-mereka yang berperkara bermasalah di masyarakatnya diawali dengan masalah di keluarganya. Siapapun itu Pak, anaklah, suamilah, istrilah, pasti itu Pak. Kalau di keluarganya nggak ada rahmah, nggak ada kasih sayang, nggak ada keharmonisan, ketika di masyarakat dia repot Pak. Maka kalau ada pemimpin yang dia tidak maksimal di keluarganya, repot. Jadi harus selesai dulu perkara keluarganya.
Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul cinta kepada beliau SAW. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita semua. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam penyakit, musibah, dan tentunya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, guru-guru kita, insya Allah semuanya disehatkan badannya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.